Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pada hari ini. Materi kedua terkait tentang hipotesis dan metode penelitian. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Winda. Kepada Winda, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu geser ke slide berikutnya moderator. Oke, saya akan menjelaskan pertama pengertian hipotesis. Kami mengutip 4 pendapat, yaitu pertama Ansori tahun 2020, yang kedua Ismail dan Farasanti tahun 2021, yang ketiga Rahim tahun 2020, yang keempat Manulang dan Pakpahan tahun 2014. Nah, dari keempat pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa hipotesis ini ialah jawaban sementara atas masalah pada penelitian yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya next slide moderator. Yang kedua yaitu syarat-syarat hipotesis. Menurut Setiawan tahun 2021, syarat-syarat dari hipotesis ini yang pertama, hipotesis harusnya rumusan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua, hipotesis yang dibuat seharusnya dibarengi dengan alasan atau dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, hipotesis harus bisa dibuktikan. Dan terakhir, rumusan hipotesis sebaiknya singkat dan padat. Baik, materi selanjutnya, moderator. Nah, selanjutnya ada bentuk hipotesis. Menurut Chandra dan kawan-kawan tahun 2021, bentuk hipotesis ini terdiri dari 3 tahapan. Yaitu pertama, hipotesis deskriptif, ialah jawaban sementara kita atas masalah deskriptif yang berkaitan dengan variabel mandiri atau tunggal. Hipotesis deskriptif ini akan memberikan deskripsi tentang sampel penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif, ialah hasil yang belum final atas masalah komparatif. Nah, variabelnya sama, tapi populasi sampel ataupun kejadian terjadi di waktu yang berbeda. Dan ketiga ada hipotesis asosiatif, ialah jawaban yang belum final atas rumusan masalah asosiatif atau mendeskripsikan suatu kaitan dua variabel maupun lebih. Nah, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Winda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sherin. Kepada Sherin, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumusan dari hipotesis. Menurut Sarwono tahun 2017, saya merumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis yang disusun dan dinyatakan dalam bentuk kalimat dan berdasarkan asumsi. Yang kedua yaitu diartikan secara operasional pada variabel yang ada di dalam agar dapat dioperasionalkan. Dan yang ketiga yaitu hipotesis statistik, yaitu dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Next, moderator. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Menurut Tuan dan kawan-kawan dari 2019, pertanyaan penelitian harus mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan keingintahuan atau ada sebuah kata tanya dalam pernyataan yang dibuat. Yang kedua yaitu diperoleh dengan proses literal dan sistematis. Yang ketiga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan peneliti. Yang keempat yaitu mengarahkan aktivitas penelitian. Dan yang kelima yaitu merangsang diskusi mengenai hasil yang diperoleh atau diperkirakan hasil. Next. Next ya. Selanjutnya yaitu pengertian metode penelitian. Metode yaitu menurut
Alfianika tahun 2018, Sioto 2019, dan Wahid 2015 dapat disimpulkan bahwa metode adalah kegiatan ilmiah, yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu atau memahami subjek atau objek penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian penelitian, kami mengambil dari 3 ahli. Yang pertama yaitu Widiawati 2020, Ansori 2020, dan Sioto 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencari atau mengorganisir dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sherin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepada Putri, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian. Kami mengutip 3 pendapat para ahli, yaitu yang pertama Jaya 2020, yang kedua Widiawati 2020, dan yang ketiga Sioto 2019. Jadi dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Next, moderator. Selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian. Menurut Surya Brata dalam Widiawati 2020, jenis metode penelitian berdasarkan sifat masalahnya adalah yang pertama, penelitian historis. Penelitian historis membuat konstruksi massa lampu secara sistematif dan objektif. Yang kedua, penilaian deskriptif. Membuat deskriptif secara sistematif, faktual, akurat mengenai fakta dan sifat. Yang ketiga, penilaian pengembangan. Menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan perubahan. Yang keempat, penilaian kasus. Mempelajari secara intensif latar belakang keadaan. Selanjutnya, penelitian korelasional. Mengkaji keterkaitan antara variasi satu dengan variasi lainnya. Selanjutnya, penelitian eksperimen, yaitu menyelidiki hubungan sebab akibat. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan mengembangkan keterampilan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Penelitian terakhir yaitu kasual komparatif. Menyelidiki hubungan sebab akibat tetapi dilakukan dengan pengamatan data. Selanjutnya, next Aisyah. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2018 adalah wilayah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik, kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pengertian sampel menurut Widiawati 2020 adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Contohnya, seorang peneliti akan meneliti kemampuan menulis teks eksposisi di kelas 8 SMP Negeri 10 Jakarta. Populasinya seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Jakarta. Sampelnya 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 10 Jakarta. Sekian penyampaian materi dari saya kembali. Baik, terima kasih Saudari Putri. Next, materi selanjutnya terkait tentang teknik sampling. Di sini kami mengutip dari 3 sumber. Yang pertama ada Sugiono pada tahun 2018, kemudian ada Sumargo pada tahun 2020, dan ada Hasnunidah pada tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik sampling ini adalah cara pengambilan sebagian dari populasi, sehingga sedemikian rupa walaupun sampel namun dapat merealisasikan atau mewakili populasi. Nah, artinya teknik sampling ini adalah kita cara mengambil sampel dari populasi yang tersedia, sehingga walaupun sedikit yang kita uji, tetapi sudah bisa mewakili dari semuanya. Next, selanjutnya ada jenis-jenis teknik sampling. Next. Nah, jenis-jenis teknik sampling menurut Sumargo pada tahun 2020 dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada probability sampling, kemudian ada non-probability sampling. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu terkait tentang probability sampling. Nah, probability
sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, probability sampling ini artinya sampel itu kita ambil secara random, secara bebas gitu kan. Nah, contohnya itu dari probability sampling ada simple random, kemudian ada proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Yang kedua yaitu ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, kalau di probability, dia peluangnya sama. Kalau di non-probability, peluang untuk pengambilan sampelnya itu tidak sama. Nah, dalam probability ini ada beberapa, yaitu dari sampling sistematis, kemudian ada sampling kuota, kemudian ada sampling aksidental, kemudian ada purposive sampling, ada sampling jenuh, ada snowball dan ada snowball sampling. Baik, mungkin itu saja materi dari kami. Untuk pertanyaan kita bisa lanjutkan pada forum diskusi. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.